Halo dear friends, apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita kembali di Pick a Card Reading. Temanya pasti kalian suka banget kali ini ya. Aku mau bahas abis soal jodoh kalian, oke? Soal jodoh kalian, everything. Anything I can take, oke? Apapun itu, semuanya yang bisa aku ambil. Energinya dia, juga energinya kamu. Mulai dari karir, kemudian ciri-cirinya dia, ya, kepribadiannya seperti apa, and anything I can take about him. Oke, aku diminta untuk shuffle kartunya. Ya, aku mau ambil dulu 3 kartu di sini. Oke, di sini kita punya prosperity lies ahead, lalu kemudian ada surrender to the divine, and then the energy is gaining momentum. Oke, kalian bisa pilih satu dari ketiga pile yang ada di sini. Ya, mulai dari pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke, grup 1, grup 2, dan grup 3. About your guy, about your person, oke? Tentang jodoh kamu, ciri-cirinya, semuanya yang bisa aku ambil energinya akan aku coba ambil hari ini. Yeah, so this reading is going to have times. Okay, kalau kalian sudah memutuskan mana yang akan kamu ambil, kita start dari grup 1, ya. Aku simpan dulu ini di sini. Oke, buat teman-teman yang pilih grup 1, di sini ada New Moon in Taurus. Bisa jadi kamu yang Taurus, atau bisa jadi kamu nanti jodoh kamu ini adalah Taurus. Aku lihat dia adalah orang yang kreatif, ya. Aku lihat bahwa jodoh kamu ini adalah orang yang imajinatif. Aku mau ambil lagi satu dari sini, oke. Ada Gemini di sini, full moon in Gemini. The answer you need are coming. Satu kartu lagi. Oke, aku lihat bahwa mungkin kalian orang yang dealing sama kamu ini, dia ini bisa jadi soulmate-nya kamu atau dia twin flame-nya kamu, ya. Kalian adalah orang yang punya intuisi yang kuat, baik dia ataupun kamu. Kalian sama-sama punya intuisi yang kuat. Di sini aku lihat kayaknya kalian yang pilih pile nomor 1 memang udah nunggu banget orang ini untuk datang ke dalam kehidupan kalian. Ada win-win outcome is forecast. Ada juga yang kalian kenal orang ini karena urusan pekerjaan. Bisa jadi dia bekerja di bidang hukum, bisa jadi dia bekerja yang di bidang seni atau desain, atau aku lihat juga di sini ada computer. Oke, ada Libra di sini. Either it's you or him, bisa jadi ini kamu atau dia yang Libra di sini, tapi aku lihat bahwa kalian akan jadi pasangan yang balance. Kalian akan bisa saling melengkapi satu sama lain, ya. Aku lihat bahwa dia adalah orang yang dewasa, dia adalah orang yang mature, yang punya wawasan. Dia adalah orang yang berwawasan, aku lihat di sini, tapi aku nggak ngelihat bahwa dia ini seorang guru atau yang pengajar ya, atau di bidang pendidikan. Enggak, aku justru ngelihatnya bahwa dia ini adalah seorang pemikir. Dia kayaknya bekerjanya di bidang hukum atau di bidang yang membuat dia harus banyak berpikir, kayak manager. Aku lihat dia adalah orang yang punya kebiasaan yang tetap gitu. Dia kayak misalkan
rutin, kebiasaan yang rutin. Dia ada orang yang kayak nggak suka ngelakuin hal itu secara tiba-tiba gitu. Jadi hidupnya itu teratur, ya, kayak terjadwal. Itu yang aku lihat di sini. Dia ada orang yang teliti. Dia nggak suka buru-buru, ya. Kayak kalau makan tuh ada waktunya, kerja ada waktunya. Dia tahu kapan dia harus melakukan ini, kapan dia harus melakukan itu, ya. Orang yang proporsional aku lihat, ya. Dia buat dia tuh kayak bahwa waktu itu penting. Itu yang aku lihat dari orang ini, ya. Oke, kita lihat lebih lagi tentang orang ini. Please give me more information about this person. Ciri-ciri dari jodoh grup 1. Saya ingatkan, ya, di sini. Ini adalah general reading, jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku kasih di sini, ya. Karena ini nggak akan selalu resonate dengan untuk semuanya. Ambil positifnya aja, oke? Just for fun. Oke, aku mau masih ambil kartu lagi. Sabar dulu, ya. See. Okay, more. Karena kita mau ambil informasi sebanyak mungkin, jadi ya aku juga mau ambil kartunya sebanyak mungkin. Okay. The answer you need are coming. Jadi aku lihat dia ada lagi dalam perjalanannya menuju diri kamu, ya. Di sini ada Three of Air, ada Strength, kemudian ada The World, Five of Water, and then Ace of Air, Temptation, okay, and we've got Three of Earth. Ya, aku lihat di sini bahwa dia, aku ngelihatnya kayak dia orangnya kayak gede gitu, tapi bukan gemuk, kayak gede gitu orangnya, ya. Nggak gemuk sih, cuman kayak badannya tuh gede gitu. Kalau kayak aku banyaknya kayak dia tuh banyak duduk atau kerjaannya tuh ya kayak yang lebih menuntut dia untuk berada di dalam ruangan ketimbang ada di luar ruangan, ya. Aku lihat kayak gitu, kayak ya di sini juga ada King of Earth. Aku nggak ngelihat dia ini gemuk, nggak. Cuman aku lihat kalau dia yang maskulin kayak badannya tuh besar. Kalau tinggi ya nggak tinggi-tinggi banget, biasa standar lah ya tingginya. Okay, maybe 17 to 17, 70, 180 lah, nggak tinggi-tinggi banget. Oke, ada di sini ada ya, dia jelas dia adalah seorang pemikir, dia adalah orang yang dewasa, dia adalah orang yang aku lihat dia kalau kalian lihat ini deh, ya, dia kayak orang yang ini, yang banyak memikirkan, ini kayak pekerjaan itu ya bikin dia itu kayak banyak mikir, kayak dia harus gimana nih, dia harus ambil keputusan apa nih. Mungkin di saat ini dia adalah orang yang diandalkan di tempat kerjanya. Oke, dia adalah orang yang diandalkan di tempat kerjanya, ya. Ini yang aku lihat di sini. Kemudian dia adalah orang yang apik, aku lihat, kalau soal finansial dia adalah orang yang suka nabung. Dia selalu memikirkan apa kalau dia mau mengeluarkan uang tuh dia lihat dulu ini untuk apa, perlu atau enggak nih dia keluarkan. Nah, aku lihat dia bahwa dia itu pandai mengelola keuangannya, ya. Kemudian ada Ace of Air di sini dan juga Three of Air. Aku ada beberapa di antara kalian yang pilih grup 1 ini. Mungkin kalian udah berkeluarga dan dia pun sama kayaknya udah berkeluarga.
Aku ngelihatnya dia kayak punya masa lalu, dia punya pengalaman dalam berumah tangga. Aku lihat di sini. Kemudian, ya di sini aku lihat dia ngalamin banyak hal dalam masalah karir ya. Kayaknya dia tuh kayak up and down di karirnya itu, dia udah ngalamin hal itu. Gitu. Aku ngelihat bahwa dia ada juga di sini yang dia punya usaha sendiri, dia mengelola usahanya sendiri di sini. Bisa jadi dia yang memanage atau mengatur usahanya sendiri. Nah, sehingga itu yang bikin dia bingung ya, bikin dia tuh seringkali dia harus dia ada di dalam apa sih, kayak harus bikin keputusan gitu. Ini harus gimana nih, ini harus kayak gini gimana. Jadi semua masalah itu ya hanya dia yang diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Aku ngelihat di sini kayak ada furniture. Oke. Mungkin dia punya bisnis di bidang itu ya, seni, desain bisa jadi ya. Oke. Ya, aku ngelihat bahwa dia suka jalan-jalan ke tempat yang natural, tapi dia nggak sering traveling gitu. Dia suka traveling, tapi dia nggak begitu sering traveling. Mungkin karena kesibukannya, ya. Adanya the strength di sini, aku ngelihat bahwa ini ada energi masa lalunya gitu ya. Kayak dia dulu mungkin dia dulu kayak ya pernah berumah tangga, dia begitu percaya dengan pasangannya, atau mungkin di sini kayak ada konflik yang dimana membuat dia sama pasangannya itu berpisah tuh karena memang dua-duanya itu sudah nggak punya perasaan lagi, jadi kayak udah dingin gitu ya, hubungannya itu udah dingin sampai akhirnya dia berpisah. Ada yang memang berpisah karena dia udah nggak ada perasaan lagi sih, aku lihatnya di sini ya. Oke. Nah, kalau dia butuh pasangan, aku ngelihat di sini bahwa pasangannya yang dia inginkan itu adalah pasangan yang nggak childish gitu, yang dewasa, yang nggak kekanak-kanakan. Dia nggak mau sama orang yang kekanak-kanakan. Aku lihat di sini bahwa dia nggak suka dengan konflik, dia nggak suka argumen, ya. Dia nggak suka argumen. Dia adalah tipe orang yang kalau kamu nagging, maksa gitu, kekeh, nah aku ngelihat bahwa orang ini akan menjauh. Justru kalau kamu kerasin, dia akan menjauh gitu. Aku ngelihatnya bahwa dia ini adalah tipe orang yang kalau lagi dia marah, lagi dia bete, atau lagi ada masalah antara kamu dan dia, dan itu lebih baik kamu diam gitu. Dia adalah tipe orang yang kayak gitu. Atau dia sendiri tuh kayaknya dia tuh akan diam gitu. Tapi ketika di titik dia udah ngerasa drama banget sih kamu gitu ya, kayak drama banget nih orang gitu, kayaknya aku lihat di sini bakal dia akan pergi. Dia nggak suka drama gitu. Oke, more card. Ciri fisiknya bisa jadi dia punya jenggot. Oke, di sini ada patience. Kalau kamu yang masculine, ciri fisiknya dia, aku lihat di sini bahwa dia yang gemuk enggak, tapi berisi gitu badannya ya. Dia berisi. Kemudian tingginya sedang, fair skin, kulitnya putih. Kemudian dia juga senang merawat diri. Aku lihat dia suka merawat diri. Rambutnya bisa jadi dia panjangan, agak sedikit bergelombang. Oke, ada Page of Earth di sini. Ya, kamu punya King of Earth. Juga ada Page of Earth. Ya, ini bisa jadi dia udah punya anak, atau kamu yang udah punya anak. Kemudian aku lebih ngelihat energi Page of Earth ini adalah emosionalnya dia, atau dia yang aku ngelihatnya kayak ada something di masa kecilnya dia. Oke, dia adalah orang yang pemberani ya. Dia itu nggak gini, kalau dia lagi marah aku ngelihatnya dia akan wow.
it's difficult to control his emotion. Tapi kalau sama kamu enggak ya, dia pasti akan diam gitu. Aku lihat dia bahwa orang yang karena pekerjaannya yang sibuk gitu. Karena dia tuh sibuk, karena dia tuh harus kayak sekarang ini kayak dia tuh dikelilingin sama orang-orang yang sulit diatur. Nah, gitu. Jadi yang bikin dia tuh kayak emosi gitu. Kayak bawahnya tuh emosi gitu. Kalau lagi di tempat kerja atau bikin bete, jadi saat dia pulang ke rumah itu ya dia udah pengen relax, nggak mau ngomongin masalah kantor lagi. Yang dia udah nggak mau denger hal yang ribet-ribet lagi. Gitu ya. Gimana dia sama kamu? Kita lihat. Ya, aku ngelihat bahwa adanya patience di sini. Aku lihat bahwa dia akan banyak dia menghadapin kamu kalau kamu yang emosional ya. Kalau kamu yang sensitif, aku ngelihatnya bahwa dia akan banyak diam. Dia nggak terlalu suka ngomong. Dia adalah orang yang teratur. Dia adalah orang yang memanage semuanya dengan baik. Jadi kalau kamu sama dia tuh, ya dia akan bisa ngebawa kamu. Dia akan bisa ngebimbing kamu. Aku lihat ya di sini. Karena dia orangnya teratur banget. Ya dia orangnya rapi banget nih. Ya ada Ten of Earth. Kalau dia yang feminin, aku ngelihatnya dia adalah orang yang perhitungan. Perhitungan ini ya karena dia pandai mengatur keuangan, ya. Dia pandai mengatur keuangan, bukan pelit loh, tapi dia nggak akan buying something which doesn't worth. Kalau emang doesn't worth to buy, ya ngapain ya kan? Kalau misalkan dia ini untuk apa, lo gunanya untuk apa, manfaatnya apa, nah. Aku rasa dia akan seperti itu. Oke, ada 4. Ada 4 water di sini. Oke, aku lihat dia adalah orang yang sebelum memutuskan sesuatu itu dia akan mempertimbangkan banyak hal dulu ya. Kayak 4 water 3, 4, 10. 3, 6. Ya dia akan mempertimbangkan banyak hal dulu. Dia itu penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Baik yang maskulin ataupun yang feminin ya. Tapi energi yang femininnya lebih kuat untuk 4 of water sama 10 of earth ini. Kalau untuk perempuan tadi bisa aku bilang bahwa dia orangnya berambut panjang. Kemudian dia punya tatapan mata yang tajam ya. Oke. Atau mungkin yang kamu suka dari dia itu matanya. Tapi aku lihat dia punya tatapan mata yang tajam. Dia adalah orang yang jeli. Dia adalah orang yang teliti. Ace of water. Dia adalah orang yang cukup sabar juga. Ini energi feminin. Dia adalah orang yang sabar. Oke, ketika dia yakin sama kamu, aku lihat bahwa dia gak akan ngelepasin kamu dengan mudah. Ya, tapi aku ngelihat bahwa kamu yang harus banyak maju duluan dengan orang ini. Gitu. Karena aku gak ngelihat dia adalah orang yang begitu talkative, jadi kamu kayaknya harus approaching this person first. One more card please. No, this is too much. Tolong satu kartu lagi. About this person, anything. Eight of water. Wow. Oke, dia asalnya dari mana? Oke. Aku lihat di sini
Iya, aku lihat di sini kayak gini nih. Dia ini, aku nggak ngelihat bahwa ini adalah orang yang jauh banget dari kamu, enggak. Aku nggak ngelihat bahwa dia ini orang yang terlalu berbeda negara, kayak kayak jauh banget enggak gitu. Kalaupun ada beda negara, mungkin kayak sama masih di Asia. Kalau kamu Asia ya dia juga Asia. Aku ngelihatnya kayak kalian ini masih dalam satu rumpun ya. Aku ngelihatnya gitu, satu rumpun. Jadi kalaupun beda negara tapi masih satu rumpun. Kalaupun beda provinsi ya kayak ada satu kesamaan lah. Dalam wilayah itu ada satu kesamaan, baik itu rumpun, suku atau etnis ya. Aku lihatnya kayak gitu. Ada satu kesamaan di sini. Karena aku ngelihat ini tuh kayak energi orang yang kembali pulang gitu. Bukan orang yang nungguin orang yang jauh untuk datang, tapi aku ngelihatnya kayak orang yang lagi nunggu orang yang kembali pulang. Ya, bisa jadi saat ini mungkin dia lagi kerja di luar ya, atau mungkin dia kerja di luar pulau. Untuk yang feminin pun aku ngerasain bahwa dia ini adalah tipe orang pekerja. Ya, kita lebih lihat lagi ciri-ciri fisiknya dia. Atau siapa dia, mantankah? Kamu sudah kenal dia atau belum? Oke, ini more information kapan kamu ketemu sama dia. Oke, nanti ya. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, ketika aku lihat di sini kayak kamu bisa jadi kenal orang ini dari teman kamu, atau kamu sempet dengar teman kamu ngobrolin sama dia ya, tapi kamu masih kayak kamu yang ini deh, kayaknya enggak lah, dia bukan tipe kamu gitu. Terus sempat atau teman kamu cerita ke kamu sama dia ya, tapi kamu yang masih nggak ngapain sih gitu ya. Kemudian di sini ada release your ex. Oke, kalau kamu mau ketemu sama dia, udah jelas banget di sini kamu harus bisa lepasin mantan kamu dulu. Atau dia pun sama, dia harus bisa lepasin mantannya dia dulu. Atau kalau mungkin dia masih sekarang lagi proses hukum, atau kamu yang lagi proses hukum untuk melepasin mantan kamu, buat kamu yang divorce atau yang masih berpisah, aku lihat bahwa kamu harus lepasin mantan kamu dulu ya. Oke, saat dia ketemu kamu, dia yang akan suka sama kamu duluan, tapi kamu yang kayaknya dia nggak akan ini deh, yang dia akan nggak ngomong to the point gitu kalau dia suka sama kamu, tapi dia akan nunjukin dia suka sama kamu. Jadi kalau dia suka sama kamu, aku lihatnya dia lebih nunjukin ke sikapnya dia ketimbang sama omongannya dia, karena dia tadi di awal aku bilang dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Wow. Oke, ada retreat. Oke, ada true love. Ini dua hal yang berlawanan. Di sini ada retreat, ada release your ex. Kamu diminta lepasin mantan kamu, tapi juga ada yang balikan lagi. Kemudian make the effort, very soon, dan true love. Oke. Ini kenapa aku simpan kayak gini? Yeah, let's see. Aku bilang, keep an open mind so that you get the true love. Tetap berpikiran terbuka sehingga kamu bisa ketemu sama cinta sejati kamu, sama orang yang benar-benar sayang sama kamu. Nah, untuk ketemu dengan orang yang tepat, kamu diminta untuk berpikiran terbuka, memberikan kesempatan kepada siapapun yang datang ke dalam kehidupan kamu. Make the effort. Kamu harus ya berusaha. Kamu yang harus coba untuk maju duluan, oke? Baik itu yang feminin ataupun maskulin. Untuk yang feminin pun, ya aku ngerasa nggak ada salahnya kamu membuka pembicaraan duluan, kamu yang buka topik duluan ya. Kemudian
di sini ada very soon. Ya kalau kamu mau hubungan ini segera terrealisasi dengan cepat ya, kamu harus bikin usaha duluan. Kamu yang harus maju duluan gitu. Kamu yang harus memberi atau membuka diri duluan ya. Kemudian release your ex, Di sini ada release your ex, lepaskan mantan kamu, kemudian retreat. Oke, aku nggak ngelihat release your ex sama retreat ini adalah dua orang yang sama. Ya, ini adalah dua orang yang berbeda. Oke, aku ngelihatnya bahwa ini adalah saat ini ya. Siapapun yang saat ini lagi deket atau dalam hubungan yang kurang sehat dengan kamu, yang lagi berantem, atau yang lagi menuju ke perpisahan, atau mungkin sudah berpisah tapi masih terikat ya, kayak masih ada tarik ulur. Di sini aku lihatnya ada tarik ulur yang kamu udah ngelepasin tapi dia yang masih maju, atau mungkin dia yang udah ninggalin kamu tapi kamu masih kayak secara emosional kamu masih terikat dengan dia. Nah, di sini kamu diminta untuk melepaskan dia. Oke, dears, jangan sampai ketika kamu masih terikat dengan orang yang sebetulnya nggak baik untuk kamu itu sama aja dengan menutup orang lain atau orang yang seharusnya bisa lebih membahagiakan kamu untuk datang ke dalam kehidupan kamu. Oke? Nah, di retreat ini aku lihat mungkin dia, tadi kan aku bilang bisa jadi dia ini adalah orang yang udah kamu kenal ya, bisa jadi dia adalah teman lama kamu atau orang yang sempat teman kamu omongin, dan bisa jadi dia ini adalah mantan kamu dulu ya, kemudian kamu ketemu lagi udah lama kayak mantan sekolah dulu, atau kamu pernah deket sama orang ini, atau kamu pernah suka sama orang ini tapi nggak sampai jadian. Nah, aku lihat bahwa kalian akan bertemu kembali ya. Kalau orang yang ini seperti apa, kalau kamu yang fair skin, aku lihat kalau maskulin kamu ini dia kulitnya akan agak sedikit gelap, tidak hitam, aku lihatnya kayak brown ya, kayak lebih gelap dari kamu kulitnya. Kemudian dia lebih dewasa, dia lebih mature. Aku lihat di sini kayak mungkin dia berkumis atau dia punya jenggot. Badannya juga besar, nggak terlalu beda jauh tingginya sama kamu. Ya, aku nggak ngelihat dia orang yang gemuk, nggak. Aku ngelihatnya bahwa dia ini adalah orang yang badannya besar gitu, kayak kekar, ya. Dan kalau ya berisi lah ya. Kemudian medium, tingginya medium. Kemudian di sini, oke, aku juga lihat. Ya, kalau untuk yang feminin, aku lihat di sini bahwa dia senang merawat diri ya, dia suka merawat diri gitu. Atau bisa jadi dia beautician untuk yang feminin ya, atau mungkin dia pekerjaannya ada hubungannya dengan make up. Aku lebih ngelihat ke sisi seni, design di sini, art ya, makeup juga sama, itu art masuknya. Bisa jadi designer, bisa jadi kerjanya di tata busana. Oke, atau dia orang yang untuk feminin, atau mungkin femininnya dia senang dengan fashion. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, what else? Sih, kalian punya wedding di sini. Wedding. This situation involves marriage. Iyalah, kan kita ngomongin juga jodoh. Oke, kita lihat lagi. Oke, sebelum ini aku mau hidup. Kapan kamu ketemu dengan orang ini? Kapan? Initialnya. Kemudian kapan? Time and initial. Please give me time and initial. Ada 8 of Earth, 8 bulan. Oke. Page of Air. Lihat deh, ada lionnya di sini. Bisa jadi Leo.
maybe Leo next year, tahun depan. Inisialnya P, F, E, H. Bisa jadi ini inisial kamu juga. Ada Messenger of Earth, ya. Earth sign-nya kuat di sini. Ada M, S, R, Seven of Fire, 7-8 bulan, atau bisa jadi 7-8 bulan tahun depan, di bulan ke-7 atau ke-8 tahun depan, atau bisa jadi di saat musim panas, pertengahan tahun depan. Ya, aku lihatnya pertengahan tahun. Bisa jadi kamu udah proses sama dia, tapi mungkin untuk kalian bisa bareng tuh bisa ambil waktu sampai ke tahun depan gitu. Ada King of Water, soulmate couple. Look, King of Water, Queen of Water. Beautiful, indah banget. Nih ya, kartu yang terakhir. Oke. Oke, enggak, udah bener gini. Ini tuh kayak I'm coming to you, I'm coming to you. Ada K, di sini juga ada K. Untuk inisialnya, E-nya di sini ya, kuat untuk E-nya. G-nya juga. Ini general reading ya, sekali lagi aku ingetin. Kemudian di sini aku lihat kalian punya hobi yang sama. Kalian punya hobi yang sama. Kamu kenal orang ini? Iya. Kamu udah kenal orang ini. Untuk kebanyakan di antara kalian, aku lihat bahwa kalian sudah kenal dengan orang ini. Oke. Ini beautiful. Ini indah banget. Oke, aku ada pesan di sini. My dear, please wait for me. The unfinished relation between us will eventually come true. I have been dreaming to see you again. Now it's time for me to come to you. Now it's time for us to be together. Finally, we can be together. Aku ngerasain kayak dia itu pernah dulu suka sama kamu, dia pengen sama kamu, tapi kemudian ada hal yang bikin kalian gak bisa bersama. Nah, dia sampai bilang, inilah waktunya kita bisa bersama. Ya, sekarang ada waktunya untuk kamu dan the bird. Beautiful. Let's see. Kita lihat lagi bagaimana karakter orang ini. The lead, ecstasy, bliss, believe. Returning home. Kembali pulang. Ya. Ini sama seperti yang tadi aku bilang, kayak orang yang kembali pulang. Ya. Transition life between lifetime, loving welcome. The dolphin color, pure, joyful, friendship, loving help. Ya, bisa jadi dulu kalian adalah teman, atau kamu sebetulnya udah berteman dengan orang ini. Kemudian di sini juga aku lihat bahwa kalian adalah orang sedang menolong orang lain. Ada the dolphin color tuh kayak memanggil pulang gitu ya. Kayak ini kan returning home, kembali pulang. Believe, transisi. Oke, bisa jadi dia memang harus pergi jauh untuk karirnya dia, untuk keluarganya dia, sehingga dia ninggalin kamu gitu ya di masa itu. Atau dia ketika dia mengenal kamu itu dalam masa transisi dalam hidupnya dia, sehingga kalian nggak bisa bersama, atau itu adalah transisi di masa kehidupan kamu sehingga kamu dan dia tuh nggak bisa bersama. Jadi kayak ada yang memisahkan kamu sama dia, situasi tertentu sehingga kalian nggak bisa bersama, dan kamu akhirnya
bersama dengan orang lain, dan dia pun begitu, dia bersama dengan orang lain. Tapi setelah kalian sudah sama-sama bisa rilis dari X-nya, akhirnya kalian kembali, dan karena ada sesuatu yang belum selesai, ada perasaan yang belum selesai di antara kamu sama dia, yang akhirnya kalian deket lagi. Kemudian kayak aku ngelihat di sini tuh kalian tuh kayak berbagi cerita kembali, kamu kayak selama ini kemana aja, terus kalian berbagi cerita hidup kalian. Nah itu yang bikin kamu sama dia deket lagi. Oke? Dan ketika kalian berbicara, aku ngelihat di sini kayak orang lagi ngobrol di chat gitu, kayak orang lagi ngobrol di WhatsApp gitu. Nah ketika kalian bicara, dia itu sebetulnya dia ngerasa udah yakin bahwa oke, kali ini aku bisa sama kamu, ya, kali ini aku bisa bersatu dengan kamu gitu. Wow, so I hope this resonates to you. This is general reading. I know it. One more, zodiaknya belum. Zodiak, sorry, almost forgot. Hampir lupa. Aduh, kayaknya satu file ini bisa satu video nih aku bikinnya. Cukup panjang juga. Kayak ada Libra, Aquarius, one second, sebentar, ada Libra, Aquarius, and then Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn, one more, Sagittarius. Oke. Kehidupan kamu sama dia. Apa berkah yang akan datang ketika kalian bersama? Oke, sebanyak mungkin aku ambil informasi tentang orang ini ya. Ada luck, divination, entrance, strength, manifestation, and money. Ketika kamu bersama-sama dia, kalian akan membawa keberuntungan untuk masing-masing. Kalian akan menguatkan masing-masing ya. Di sini tadi kamu juga punya strength. Kemudian kalian akan bermanifestasi, dan ya karena kalian ini menjadi keberuntungan untuk satu sama yang lainnya, yaitu otomatis akan menarik finansial ataupun ekonomi kalian menjadi lebih baik. Kemudian di sini juga ada relaxation, health, anxiety, house blessing, and protection. Kalian akan saling melindungi. Dia akan melindungi kamu. Sang raja akan melindungi ratunya. Oke. Dan untuk yang feminin, dia pun akan melindungi maskulinnya secara emosional. Itu yang aku rasain di sini. Jadi kalian akan saling melindungi ya. Jadi yang satu akan menguatkan ketika yang satunya lagi down atau lagi dalam masalah kayak control issue, lagi masalah emosional. Nah yang feminin kamu ini yang bisa menenangkan kamu. Nah untuk yang maskulin, aku lihat bahwa maskulin kamu ini ya untuk yang jika kamu yang feminin, oke, maka maskulin kamu ini dia akan menjaga kamu, dia akan membuat kamu merasa aman. Oke ya, aku harap ini resonate sama kalian semua. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain, oke? Just take it for fun. This is just for fun. So, see you next time. Bye-bye. Hello, pile 2. Let's see. Ciri-ciri jodoh orang yang pilih grup kedua. Let's see. Aku mau tarik kartu sebanyak mungkin tentang ciri-ciri dari jodoh orang-orang yang memilih grup kedua, oke? Di sini ada emotional running high, super moon. Okay, I see that you have been waiting for this person for so long. Saya lihat bahwa kalian sudah menunggu orang ini cukup lama ya. Kalian sudah menunggu kehadirannya dalam kehidupan kalian cukup lama. Aku lihat kalian adalah orang yang cukup lama sendiri ya di sini ya. Oke, saya mau ingatkan ini general reading, jadi nggak akan selalu resonate dengan semuanya ya. Saya harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam
mengambil informasi di sini. Pokoknya aku mau tarik sebanyak mungkin informasi tentang orang ini. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Bisa jadi kamu yang Taurus, bisa jadi kamu yang dealing sama Taurus. Oke, kamu lagi-lagi di sini punya new moon, super moon, new moon, ya. Oke, di sini ada new start is coming. Oh, he's coming into you. Dia akan segera datang ke dalam kehidupan kamu. Prosperity lies ahead. Aku lihat bahwa sisi finansial kalian juga dari segi karir juga di sini akan naik. Nah, salah satu ciri dia datang kepada kamu adalah ketika karir kamu, finansial kamu, keadaan ekonomi kamu, it's getting better. New start is coming. Dia akan menjadi awal yang baru untuk kamu. Dia akan menjadi ya dia tuh kayak ini kayak energi kamu yang sendirian. Nah, dia tuh akan datang ke kamu. It's like a light which is going to bright your day. Ya, kayak akan menyinari hari-hari kamu, akan menyinari kehidupan kamu, ya. Kemudian kita punya di sini void of course moon. Nothing will come of this situation. Ya. This is actually two different things. Ini kayak dua hal yang berbeda. New start is coming, tapi dia dibilang juga nothing will come of this situation. Which kind of situation? This kind of situation, okay? Aku buka dua pile gini, aku bikin dua pile. Yang satu ini adalah emotional yang harus kamu hindari. Ini ya kayak jika kamu terus dalam keadaan kayak masih terikat dengan emosi kamu, masih ada control issue ya, dimana kamu kurang bisa mengendalikan emosi kamu di sini. Nah, hal ini justru yang akan memblokir dia untuk datang ke kamu. Aku lihat ya bahwa di sini kamu harus healing dulu dari sini. Kamu harus bisa lepas dulu dari masalah ini ya. Apapun itu, misalkan di sini aku lihatnya lebih ke masalah trust issue. Ada seseorang yang sebenarnya kamu butuh orang untuk bisa kamu percaya ya. Kemudian juga aku lihat di sini ada keraguan, mungkin lebih ke rasa kurang percaya diri. Oke, di sini kamu harus yakin. Ketika kamu yakin, kamu akan menarik hal-hal positif dalam hidup kamu. Maka hal yang baru akan datang. Oke, let's see. Dia, aku lihat baik kamu ataupun dia, kalian berdua sama-sama orang yang intuitif, kalian sama-sama orang yang kreatif. Kalau kamu suka nonton kayak gini, aku rasa mungkin dia juga suka gitu. Atau dia juga tertarik dengan hal-hal seperti ini. Oke, ada messenger of water. Ya, you like to be the nature as well as he is. Aku rasa baik kamu dan dia juga dua-duanya senang berada di alam, senang memperhatikan keadaan sekitar. Ya, oke, aku ngambil ini. Let's see more about this person. Anything that you can give me? Anything? Any information? Kapan? Seperti apa? Karakternya dia, pekerjaannya dia, keadaannya dia saat ini, pesannya dia ketika bertemu dengan kamu. Okay, 1 second. Seven of Earths. Oh, he's good looking. Dia cakep. Okay, Seven of Fire, a Messenger of Fire. Wow. King of Air, this is beautiful. Okay. He's good looking, I can tell you that. Or she's good looking too. Kalau untuk perempuan, dia cute, manis. Kalau untuk laki-laki, good looking. Cakep. Seven of Air. Oke, ini menarik perhatian aku banget yang kartu ini. Oke, aku simpan sini dulu. Nine of Water. Ya, ini energi kamu yang nunggu dia, kamu yang menunggu dia, kamu yang kayak you've been daydreaming. Kamu tuh kayak ngebayangin dia gitu. Gini, aku ngerasanya kalian yang pilih grup ini atau pile 2 ini,
kamu tuh sering ngayal soal dia, yang kayak dia itu kayak gimana ya, soal pasangan kamu, soal jodoh kamu, yang sebenarnya kamu nggak tahu dia itu siapa, atau kamu belum tahu dia itu siapa, ya kamu belum tahu jodoh kamu tuh siapa dan bagaimana gitu. Sekalipun kamu udah punya pasangan, tapi yang kamu tuh masih kayak aku nih kalau sama jodoh aku nanti kayak gimana ya, itu yang aku kayak ngeliatnya kayak gitu, yang you've been daydreaming about this person. Seven of Air, ya Five of Water, yang kayak bikin ada banyak hal yang ingin kamu lakukan sama orang ini, ada banyak hal yang ingin kamu lakukan sama dia gitu ya. Kalian punya King of Fire, juga ada King of Air di sini, ada Messenger of Fire, dan Seven of Earth. Nah, yang Seven of Earth and King of Air ini menarik perhatian aku banget ya. Oke, untuk beberapa di antara kalian, aku melihatnya bahwa orang ini lebih ke twin flame-nya kamu daripada soulmate-nya kamu ya. Oke, ada beberapa yang dealing sama orang yang lebih, gimana ya, aku lihatnya gini, lebih tua dari kamu, atau di sini ada perbedaan usia ya, nggak terlalu signifikan, tapi ini akan ada perbedaan usia di antara kamu sama dia. Nah, aku lihatnya dia ini financially great. Secara finansial dia stabil, dia luar biasa secara finansial. Oke, ekonominya juga bagus. Aku lihat di sini. Kemudian dia punya pekerjaan yang stabil. Ya, aku nggak ngelihat dia orang yang sibuk, tapi dia bisa memanage waktunya sehingga dia punya cukup banyak waktu juga untuk kamu gitu ya. Dia lebih ke pemimpin di tempat kerjanya. Nah, aku lihat memang dia satu. Aku lihatnya gini, bahwa orang ini memang sudah dari keluarganya pun begitu. Memang dari keluarganya pun begitu. Memang kalau dia orang yang berada ya memang dari keluarganya juga begitu. Ya. Aku lihat dia adalah orang yang mandiri dari walaupun dia memiliki keluarga yang secara ekonomi baik, tapi dia adalah orang yang mandiri dan tidak bergantung sama keluarganya, atau he's an independent person gitu. Kayak dia tuh senang mencari jati dirinya, dia nggak mau terikat dengan rootnya, dengan keluarganya, dengan akarnya gitu. Dia nggak mau terikat, jadi dia ingin mencari jati dirinya sendiri, dan dia ingin maju dengan jalannya sendiri. Nah, ini sehebat itu orang ini gitu ya. Terus aku lihatnya bahwa dia akan memperlakukan kamu dengan romantis. Very sweet. Oke, kenapa aku ketawa? Karena it feels like you're imagining this person. Kayak kamu tuh lagi ngebayangin orang ini, ya. Kayak nggak ngebayangin secara fisik, oke? Tidak membayangkan secara fisik. Aku lebih membayangkan secara emosional. Kayak apa yang akan kamu lakukan dengan dia, gimana kalau kamu ketemu sama dia, terus keluarga seperti apa yang akan kamu bangun dengan dia gitu ya. Kalau kamu jalan-jalan tuh, kamu mau jalan-jalan kemana sama dia gitu ya. Aku lebih ngelihatnya ke situ. Atau ketika kalian bersama tuh, kalian mau ngapain aja. Nah, itu hal-hal yang aku lihat dari orang-orang yang pilih grup 2 ini, kadang suka mikirin ke situ. Oke, dengan ada Seven of Earth ini, kemudian juga King of Earth, aku lihat dia adalah orang yang suka berolahraga. Mungkin dia adalah orang yang rutin pergi ke gym, ya. Oke, bisa jadi juga dia vegetarian, atau dia lebih senang makan sayur dan buah ketimbang makan daging. Oke. And then what else? Ya, untuk beberapa di antara kalian, aku ngelihat bahwa orang ini, dia ada yang sudah pernah berumah tangga, atau dia walaupun dia berumur tapi dia masih single. Ya, aku ngelihatnya gitu. Jadi walaupun dia berumur tapi dia masih single, atau ada yang memang sudah berkeluarga, kayaknya ditinggalkan, kayak divorce or widow. Oke. Nah, ketika dia mudanya, very good looking. Ya, walaupun dengan usianya itu, dia masih kelihatan kayak fresh, dia masih kelihatan very nice. Kalau perempuan itu cute, ya. Kalau untuk perempuan tuh manis gitu kelihatannya di sini ya.
Ya, yang akan seperti apa dia ketika kamu kenal dengan orang ini. Dia adalah orang yang akan kamu rindukan. Gitu. Dia adalah orang yang akan bikin kamu kangen terus. Gitu. Dia adalah orang yang ketika kamu bertemu dengan orang ini, kamu akan terikat secara emosional dengan orang ini ya. Kamu akan terikat secara spiritual dengan orang ini. Gitu. Aku lihatnya kayak gitu. This is really nice. Tapi aku lihat di sini bahwa dia tidak akan mengekang kamu. Dia nggak akan mendikte kamu, gitu ya. Dia nggak akan ngedikte kamu. Justru aku lihat di sini kamu yang lebih banyak nagging sama dia. Kamu yang mungkin nanti akan lebih manja sama orang ini, ya. Tapi dia yang akan kayak dia tuh akan memanjakan kamu. Dia akan bikin kamu happy. Dia akan bikin kamu ngerasa bahwa dia itu selalu ada untuk kamu dan kamu bisa datang ke dia kapanpun yang kamu mau gitu. Di saat seperti apapun yang kamu butuhkan. Nah, this is really great. Dan aku lihat di sini juga dia adalah orang yang dia nggak terlalu banyak bicara, tapi kalau ngomong tuh just to the point. Just to the point. Dan aku lihat juga dia adalah orang yang senang traveling. Dia kalau traveling, aku juga lihat di situ dia ada orang yang suka olahraga yang unik, ya, like swimming, bungee jumping, or skydiving, atau mungkin dia ingin lakuin hal-hal yang seperti itu. Oke. Dia adalah orang yang punya jiwa muda. Ini energinya. Wow. Yang ingin dia lakukan sama kamu adalah dia ingin menikmati sisa hidupnya dengan kamu. This is great. Ya, mungkin ini sisi mature yang aku lihat di dirinya. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya sama kamu. Dia adalah orang yang kayak penampilannya tuh flashy, penampilannya mencolok, ya. Dia adalah orang yang fashionable, sekalipun dia laki-laki. Untuk perempuan juga sama. Okay, more information on this person. Page of Earth. Five of Fire. Dia akan mengubah hidup kamu. Dia akan membuat kamu bertransformasi. Dia akan membuat kamu berada di dalam apa ya, kayak the peak of the beauty of here gitu. Kayak di puncak dirimu yang paling indah gitu. Kayak kalau kamu belum bermanifestasi secara sempurna, maka ketika kamu bersama dengan orang ini, setelah kalian bersama, if you marry with this person, kalau kamu menikah dengan orang ini, maka dia yang akan nah, kamu tuh akan mencapai kayak tahap kesempurnaan di diri kamu, baik itu di segi kepercayaan diri, percaya terhadap orang lain, kamu akan bertransformasi, kamu akan bermanifestasi. Ini yang aku lihat di sini ya. Empress. He will treat you like a queen. The Tower. Okay. Oke, aku ngelihat dua kartu ini lebih ke sisi dimana ketika kalian akan bertemu dengan orang ini, ya. Ketika kamu akan bertemu dengan orang ini, kapan atau kamu ketemu sama dia? Aku lihat ini adalah saat kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri. Ini adalah saat dimana kamu meninggalkan semua amarah kamu dan kembali kepada semesta, kembali kepada Tuhan, ya, kembali pasrah dengan keadaan, menerima keadaan kamu yang kemudian kamu menjadi apa sih, fondasi dari diri kamu sendiri gitu. Aku lihatnya gitu, kamu menjadi you become the earth of yourself. Jadi kamu tuh kayak jadi fondasi untuk diri kamu sendiri. Setelah apa? Setelah
itu adalah kamu melewati tower moment dalam hidup kamu. Aku lihat di sini ada beberapa di antara kalian yang mungkin melewati 2 masa sulit dalam kehidupannya ya. Ada 2 masa sulit dalam kehidupannya. Di sini aku lihat bahwa kalian pernah mengalami satu masalah yang cukup pelik, masalah yang berbeda, tapi ketika kalian sudah menyelesaikan masalah ini, ternyata kalian malah masuk ke dalam masalah yang lain. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Your life is like a labyrinth, seperti labirin. Ketika kita ada dalam labirin kan kita sulit mencari jalan keluar. Yang ada kita malah berputar di dalamnya. Nah, kalian, you and your tower, kamu dan tower moment kamu, ini seperti itu. Aku ngelihat ketika kamu sudah lepas dari satu tower moment, kamu masuk lagi ke dalam tower moment yang kedua. Dan bahkan mungkin ini yang membuat kamu lelah secara emosional. Ya, ini yang bikin kamu lelah secara emosional, dan ini yang bikin aku lihat ini yang membuat kamu ingin menjauh. Ya, ingin menjauh. Kayak kehilangan harapan. Oke, kapan kamu ketemu dengan orang ini? Bisa bulan ke-10, bulan ke-6, 19 bulan lagi, atau 19 minggu lagi, atau bulan ke-9, atau tahun depan. Ya, bisa 10 bulan lagi juga di sini aku lihat. Untuk kebanyakan orang, aku ngelihatnya kalian belum kenal orang ini. Ya, kalian belum kenal orang ini. Kalau pekerjaannya dia, oke, Ten of Earth, ini keluar lagi, jadi aku ambil. Ya, untuk pekerjaannya dia, aku ngelihatnya dia lebih ke leader ya. Dia lebih ke seorang pemimpin di sini. Kemudian aku juga ngelihat dia kayaknya seneng banget olahraga nih. Dia seneng banget gym. Malah kalau kamu sama dia, kayaknya dia juga bakal ngajakin kamu buat olahraga rutin. Yang kayak jalan-jalan pagi, atau mungkin jalan-jalan sore, atau mungkin bersepeda ya. Kayak latihan olahraga kecil di rumah gitu. Oke. Aku juga denger musik ya. Mungkin kalian punya hobi yang sama, kayak kalian suka nonton atau kalian suka dengerin musik. Oke, aku ambil semuanya. Seven of Fire. Ada beberapa dari kalian yang sedang berusaha lepas dari tower moment kedua kalian. Kemudian ada Seven of Water, Nine of Earth, The Fool, atau mungkin saat ini dia yang lagi berusaha lepas dari tower momennya dia ya. Aku ngerasa bahwa kalian juga memiliki kesamaan dalam tower moment. Oke, lagi-lagi di sini ada nih ya. Kalau kamu lihat 10, 7, 17, 7 lagi. Oke, Twin Flame, The Fool, Nine of Earth, Seven of Water ini aku ngelihatnya bahwa kalian ya dia ini apa ya, ada sisi dia yang suka ngegodain, kayak teaser, or maybe you like to tease him, atau mungkin kamu yang suka digodain sama dia, atau yang menurut dia kamu itu ya pintar merayunya dia atau mengambil hatinya dia ya. Kemudian di sini ada the start, 17 to 10 months, 7 months, 17 months, 17 weeks. Ada patience, ya kamu diminta untuk bersabar. Aku lihat ini lebih ke energi untuk kamu. Kamu ini begitu juga dengan Nine of Earth ini. Kamu diminta untuk bersabar, kamu diminta untuk menyelesaikan dulu persoalan-persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Atau ini bisa jadi ini adalah energinya dia yang saat ini dia sedang healing, yang saat ini dia tuh lagi dalam proses untuk memfokuskan dirinya dulu ke masalah finansial, ke masalah pekerjaannya dia, ke karirnya dia, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harus dia selesaikan sebelum pada akhirnya dia dia menuju ke kamu atau untuk ketemu sama kamu gitu ya.
Nah, untuk itu dia pengen kamu untuk bersabar, dia minta kamu sabar, ya, bersabar dan percaya sama dia. Ten of Fire, dua ada di sini, Four of Earth. Ya, yang dia inginkan dengan kamu adalah membangun keluarga. Yang dia inginkan dengan kamu adalah dia ingin membuat kamu bertransformasi. Lihat deh, dia akan datang seperti keajaiban dalam kehidupan kamu. Orang yang sangat passionate. Aku lihat di sini, maybe you are also spiritually guided. Aku lihat bahwa kamu juga mungkin adalah orang yang punya intuisi yang kuat. Begitu juga dengan orang ini, dia akan jadi orang yang mengajarkan kamu banyak hal. Ya, kalian akan saling melengkapi, kalian akan saling mengajarkan satu sama lain, tapi aku lebih ngelihat bahwa dia yang akan jadi pembimbing dalam kehidupan kamu, atau dia yang akan jadi lebih dominan dalam kehidupan kamu, baik ini untuk yang feminin ataupun yang maskulin. Four of Fire, the Magician, tuh, Ace of Air. Dia akan datang di waktu yang tepat. Saat ini kamu nih kayak energi kamu yang memanggilnya dia, gitu ya. Kamu yang memanggil dia, kamu untuk membangunkan dia. Oke, aku diminta untuk ambil 5 kartu terbawah. Ya, kamu membangunkan dia seperti matahari, kamu membangunkan dia dari kesendiriannya, kamu yang kayak dia pun sama seperti kamu kayaknya, atau kamu yang merasa dia itu ini ya, kayaknya dia tuh membuat kamu keluar dari zona nyaman kamu, ya, gitu. Atau kamu pun sebaliknya, kamu juga membuat dia keluar dari zona nyamannya dia sehingga dia mau membuka dirinya lagi. Kamu lihat di sini deh, ya. Orang yang baru terbangun dan dibangunkan oleh mentari, dibangunkan oleh ini suara yang indah, gitu. Jadi ini kamu tuh seperti memanggilnya. Di sini ya, kamu memanggil dia dan dia pun memanggil kamu. Aku lihat kalian itu sudah terkoneksi secara spiritual, ya. If you can see, so beautiful. Oke, 5 deck terakhir, A Nine of Fire, ya. Dia mungkin kamu suka mimpiin dia kalau malam-malam, ya. Begitu juga dia sebaliknya, dia juga suka mimpiin kamu, atau kamu pun pernah kayak seolah-olah punya flashback atau deja vu dengan terhadap orang ini, atau ketika kamu lagi sendiri atau ketika kamu mau tidur tuh kayak seperti kamu ngelihat flashback, atau kamu seperti ngelihat kayak bayangan wajah seseorang di depan kamu, gitu ya. Di sini ada Fortune Wheel, ya, kamu sedang menuju ke arahnya dia. Oke. 5 kartu terakhir, 1 2 3 4 5, ya. Dan Justice. Beautiful. Oke. Twin Flame. Di sini aku lihat kapan kamu ketemu sama dia, kayak lebih dari 10 bulan, ya. 10 minggu atau 10 bulan atau lebih dari bulan ke-10, aku kuat di sini. Di sini ada, tapi kalau untuk proses ini, ya, kalau untuk proses kamu mengenal dia itu hanya sampai ke revelation, hingga ke revelation apakah kamu akan bersama, apakah dia itu adalah orang yang tepat atau enggak. Nah, itu memakan proses, karena aku lihat di sini bahwa kamu bisa jadi ini adalah orang yang baru dalam kehidupan kamu, dan dia akan datangnya dia itu telat, tapi begitu kamu udah kenal sama dia, everything will happen so fast. Semuanya itu akan terjadi kayak cepet banget, gitu. Di sini ada Fortune Wheel, ya, dia lagi menuju ke arah kamu. Yang di sini aku lihat pergerakannya little bit slow, but that's fine. Kalau kamu lihat ini 10 1 dan ini 11. Beautiful. Ya, 10 1 dan 11. Oke, Justice. Di sini dia Oke, guys, you have to see this. Kamu lihat kartu terakhir ini. 9 1 10, ya. 10 1 11. 10 9 19. Oke,
A very deep twin flame and soulmate connection. Kalian ini adalah dua jiwa, dua individu dalam satu jiwa. Ini yang aku lihat di sini ya. Wow. Oke, dia aku lebih ke justice di sini. Ada yang lawyer, ada yang teacher, and then maybe psychologist, spiritual motivator, or ya kehadirannya itu kuat sekali, jadi dia tuh kayak orang yang bisa memotivasi orang lain. Ada juga di sini they're so like talking. Mungkin dia adalah orang yang banyak bicara, tapi dia bukan orang yang talkative, bukan orang yang bawel, bukan orang yang banyak bicara atau suka banyak bicara, tapi pekerjaannya mengharuskan dia untuk memiliki skill komunikasi yang baik gitu. Because the card sound talking. Kartu ini kayak aku. This is really great. This is really nice. Let's see more about this person. Seperti yang aku bilang, reading kali ini akan panjang. Kita lihat apakah dia orang baru, orang lama, kamu sudah kenal dia sekarang atau enggak ya. Tapi aku ngerasain sini kuat bahwa dia adalah orang yang baru. Jika kamu ketemu sama dia, dia yang akan datang ke kamu. Aku lihat dia yang akan datang ke kamu. Yang akan, oh baby, I'm finally here. Ya, dia senang bersama kamu. Aku ngelihatnya dia nggak mau jauh-jauh sama kamu. Oke, yang dia akan banyak ketawa. Oke, betul. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Ya, seperti yang aku bilang, dia akan datang itu secara perputaran dari wheel of fortune atau fortune's wheel ini sedikit lambat gitu ya. Love life kamu itu lambat aku lihat ya. Ya, orang-orang yang pilih pile 2. Bukan berarti lambat gak ada orang yang suka sama kamu, enggak. Aku lihat banyak yang tertarik sama kamu ya, because you are amazing. Banyak tertarik sama dia, tapi baik itu kamu ketika ada yang deketin kamu yang menjauh, atau orang itu ya yang datang adalah orang yang justru orang yang toxic gitu. Terus aku juga lihat di sini ada yang kamu ini dealing sama twin flame dan karmic relation yang cukup toxic juga dalam kehidupan kamu, yang kamu tuh sulit lepas dari itu. Ya mungkin ini juga yang bikin kamu tadi di awal general card-nya adalah super moon itu ya, emotional running high. Oke, di sini ada make the effort ya, very soon. Past life relationship. Oke, don't worry. Orang kalau udah lihat past life relationship, mantan, don't worry. I don't see it like that. Aku nggak ngelihat ini seperti itu. Deception. Okay. One more. Calm down. Tenang. Nanti aku ceritain. Tenang dulu. Aku mau ambil satu kartu lagi. Please give me one more. Satu saja yang accurate. One accurate. Yeah. Your love feel is really slow. Oh my god. Okay. Yeah, release your ex. Codependency. Passion. Okay. You need to see this 3 card. Passion, calling your soulmate, and codependency. Okay, let's see.
as I told you that your fortune wheel in love life, soal jodoh kamu ini, it's a little bit slow, sedikit lambat gitu. Kayak kamu ketemu dengan orang yang tepat, bukan kamu ketemu dengan orang yang suka sama kamu. Kalau yang suka sama kamu itu banyak aku lihat. Begitu juga orang yang suka sama dia. Tapi untuk ketemu dengan orang yang tepat, nah ini a little bit slow. Yang ada ketika kamu makin berusaha ya di sini, kamu makin berusaha, kamu makin berharap, yang ada itu kamu menarik orang yang toksik ke kamu. Jadinya kamu banyak dibohongin. Aku lihat sih kamu banyak dibohongin. Ya, kamu banyak ketemu sama orang-orang yang nggak tulus sama kamu ya. Di sini ada past life relationship. Nah, past life relationship ini aku ngelihatnya ini adalah ada dua hal. Satu, kamu terkoneksi dengan orang ini, dengan jodoh kamu ini di past life kamu. Dia itu pernah terhubung dengan kamu, atau dia adalah bagian dari past life kamu. Bisa jadi dia adalah jodoh kamu di past life kamu, sehingga ini yang bikin kamu dan dia itu punya intuisi dan koneksi spiritual yang kuat. Oke? Skenario satu. Skenario keduanya adalah kamu punya past life relationship, kamu punya hubungan di masa lalu kamu dengan mantan kamu yang toksik. Oke, dan kamu diminta untuk melepaskan itu. Yang dilepaskan itu bukan mantannya aja, tapi bukan perasaan kamu ke dia, enggak, tapi amarah, ya, kebencian, lalu kesedihan kamu akibat apa yang udah dia lakukan, dan trauma kamu, ya, hal yang kayak gini nih, dia tuh ngebohongin kamu. Nah, sehingga kamu punya karakter yang ragu dengan pasangan kamu. Jadi kamu bawaannya curigaan, kamu sulit menghargai pasangan, karena kamu bukan menghargai, kamu nggak menghargai dia, nggak. Jadi justru karena kamu kesulitan untuk percaya dengan orang yang seolah-olah bikin orang itu serasa apapun yang dia bilang itu nggak dihargai, atau niatnya ke kamu itu nggak dihargai gitu, karena dia nggak di. Yang aku lihat ini yang sering kali bikin kamu break up, ya, gitu. Di sini juga ada release your ex. Nah, kamu diminta untuk melepaskan itu, tapi aku nggak ngelihat mantan ini adalah mantan kayak bener-bener mantan, enggak. Tapi aku ngelihatnya ini adalah dampak dari si mantan. Itu yang harus kamu lepas, dampak dari mantan. Oke? Keraguan kamu, ketakutan kamu dalam berhubungan, dalam memulai hubungan yang baru, itu yang harus kamu lepas. Itu yang aku lihat di sini ya. Wow, ini readingnya panjang banget. Aku harap kalian gak keberatan. Because there are so many things. Ada banyak hal yang aku harus sampaikan di sini, dan aku nggak mau cut. Nggak, aku ini juga di sini. Oke, kita lihat lagi. Something dropped. 1 second. Okay. The mother awakened. Compassion, nurture, guidance. Ya, seperti yang aku bilang, dia akan membimbing kamu. Dia akan begitu sabar dengan kamu. Dia akan nurturing ke kamu. Dia akan memenuhi apa yang kamu inginkan. Dia adalah orang yang akan melihat hatimu. Hatimu. Dia adalah orang yang akan terpesona dengan kebaikan hatimu. Temple of Dreams. ya aku bilang, you like to daydreaming about this person. Kamu tuh suka mimpiin orang ini. Dan di sini kamu punya Temple of Dreams, Sacred Dreams, Prophecies, Dream Journey, petualangan mimpi. Ya, dia menghubungi kamu lewat mimpi. Jadi kalian terhubung lewat mimpi, nih ya, di sini. Jadi sekalipun kamu belum ketemu sama orang ini, tetapi di balik mimpi kamu suka ketemu dengan orang ini ya. Oke, this is nice. Dan kehidupan kamu, aku juga lihat setelah kamu bertemu dengan orang ini, dan ketika kamu bersama dengan dia, ini akan luar biasa sekali. Amazing. More please. Satu lagi. Oke, satu lagi. 36.
369. Oke. Water spirit, emotion, memory, life force. Ya, untuk orang yang pilih grup 2 ini memang sama seperti kartu di awalnya juga ya. Memang di sini kalian mungkin saat ini emosionalnya lagi naik gitu ya. Sama kamu di sini diminta untuk hati-hati, diminta untuk lebih mengendalikan lagi emosi kamu. Ini emosi itu nggak harus selalu marah ya. Kayak bikin hal-hal yang bikin kamu sedih, hal-hal yang bikin kamu kecewa itu juga masuk ke dalam emosi gitu kan. Kebahagiaan juga adalah emosi. Emotional ya, emotion di sini bukan marah loh. Itu nggak hanya marah, tapi kamu diminta untuk bisa mengendalikan lagi emosi kamu. Tuh, jangan terlalu sedih, jangan mikirin hal-hal yang bikin kamu sakit hati, omongan-omongan yang bikin kamu sakit hati, gitu ya. Oke, kamu akan ketemu dengan orang ini. Kamu akan ketemu dengan dia kapan? Ketika kamu sudah bisa healing, ketika kamu sudah bisa melepaskan emosi kamu, sudah bisa mengendalikan emosi kamu, ketika kamu sudah nurturing yourself, kamu sudah menjadi fondasi untuk diri kamu sendiri. Kamu udah jadi orang yang kuat, kamu udah jadi orang yang semakin independen. Nah, ini yang akan menarik dia ke arah kamu. Begitu juga sebaliknya. Saat ini aku lihat kalian berdua berada dalam proses untuk meningkatkan diri gitu ya, dalam proses untuk meningkatkan diri, to develop yourself in that process. Oke. Zodiak, kita lihat zodiaknya. Sabar. Ya, sorry ya kalau videonya panjang. Let's see. Sagittarius, Aquarius, water sign-nya kuat di sini, Capricorn, fire sign-nya juga kuat, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio. Aku kayak mau tarik semuanya nih. No, this one. Ada satu kartu lagi yang memanggil aku, tapi Gemini. Oke, itu saja ya. Kita di sini punya water sign, ada Leo, Gemini, Scorpio, Cancer, Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Sagittarius. Ini bisa jadi kamu atau dia. Tapi aku juga ngelihat di sini ada water sign dan fire sign-nya kuat. Okay, so that's all for group 2. See you. I hope this resonate with you. Ya, aku harap ini resonate sama kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye. Hello group 3. Finally, this is your reading. Okay, untuk group 3, kita lihat ciri-ciri jodoh untuk grup 3. Di sini kamu punya the energy is gaining momentum, waxing mood. I like the purple color. Aku suka dengan warna ungunya itu. Okay. New moon in Pisces. Bisa jadi kamu yang Pisces atau kamu dealing dengan Pisces. Meditate and contemplate. Win-win outcome is forecast. You are good enough. Full moon in Virgo. Full moon in Libra. Oh. Ada orang yang berhadapan dengan ketidakadilan di sini. Atau kamu yang merasa tidak adil akan sesuatu hal yang telah terjadi, atau kamu merasa posisi kamu ini adalah nggak adil gitu, kayak nggak adil.
You are good enough. Oke, aku lebih ngelihat ini kayak energi kamu yang kamu kurang percaya diri, atau mungkin baru aja ada you and your loved one are safe. Ya, Cancer, Virgo, Libra, Pisces. Bisa jadi ini Sun, Moon, Rising kamu, atau dia Full Moon in Scorpio. Full Moon, atau lagi. Okay, New Moon, Full Moon, and Full Moon. Scorpio, Cancer, Virgo, Pisces, and Libra. The energy is gaining momentum. Okay, aku ngerasain, ada Full Moon lagi. Kamu punya 4 Full Moon, ini amazing. Ada Waning Moon. Oke. Aku ngeliat ini ada hubungannya, jadi aku ambil Full Moon in Virgo, New Moon in Libra. Kamu punya Full Moon in Libra and New Moon in Libra. Energi Libra yang kuat di sini. Tapi aku nggak ngeliat ini sebagai zodiak, aku ngeliat ini sebagai energi, ya. The answers you need are coming. Full Moon in Gemini. Kemudian ada Waning Moon. What do you need? Lihat deh. What do you need to release? Ini adalah waktunya untuk kamu mulai mempertanyakan ke diri kamu sendiri, membuat daftar dalam diri kamu, membuat daftar diri kamu, ya. Ini apa yang baik menurut kamu tentang diri kamu, dan apa yang menurut kamu harus merubah itu dari diri kamu, gitu ya. Ini apa yang harus kamu lepaskan dan apa yang harus kamu tingkatkan. Aku lihatnya di sini adalah seperti itu. Ketika ini adalah waktu yang baik untuk kamu memulai itu. Nah, ketika kamu sudah bisa buat daftaran seperti itu, maka kamu coba praktekkan hal tersebut. Itu bikin praktek nyata atau kerjakan. Kamu kayak PR kamu itu harus kamu mulai selesaikan satu-satu, sehingga ya kan, it's time to release negativity. Saatnya untuk melepaskan energi negatif, saatnya untuk melepaskan hal-hal negatif. Ini ada pertanyaan besar di sini. What do you need to release? Apa yang harus kamu lepaskan? Coba, kalau orang, siapa yang harus kamu lepaskan? Kalau orang, ya, siapa orang yang toksis dalam hidup kamu? Nih, siapa yang harus kamu jauhkan dari kehidupan kamu? Siapa orang yang bikin kamu selalu sedih, atau mungkin dia bikin kamu selalu dalam keadaan yang gak jelas, dalam keadaan yang bertanya-tanya, yang bikin kamu capek, ya, bikin emosional kamu lelah, gitu. Aku di sini ngerasa sedikit emosional saya. Ya, aku nggak tahu kenapa aku jadi ngerasa kesal di sini. Gitu. Kayak ada orang yang nggak jelas, itu orang yang kayak ada orang yang selalu bikin, ini orang maunya apa sih, gitu, kayak bikin kayak gitu. Nah ini yang harus kamu mulai tanyakan ke diri kamu. Apa yang toksik dalam hidup kamu? Siapa? Nah, apa yang kamu harus lakukan dengan orang-orang tersebut? Apa yang harus kamu lakukan dengan hal-hal tersebut, gitu ya. Gak bagus juga kalau kita mikirin orang yang gak baik untuk diri kita, yang ada malah bikin kita kesal, gitu. Dan mempertanyakan kenapa mereka kayak gitu sama kamu juga, aku ngerasa bahwa itu hanya bikin kamu tambah kesal, gitu. Yang ada bukan kamu dapat jawabannya, yang ada malah kamu jadi lebih negatif energinya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melepaskan energi-energi negatif dari diri kamu. Dan ketika kamu sudah bisa melepaskan ini, kamu harus yakin nih, meditate and contemplate, bermeditasi, ya. Meditasi untuk apa? Meditasi untuk mendapatkan jawaban apa yang sebetulnya kamu butuhkan, apa yang sebetulnya harus kamu lepaskan. It's time to release.
Dengan cara apa? Coba bermeditasi, yoga, olahraga, melakukan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang kamu sukai. You are good enough. Percaya dengan diri kamu sendiri, percaya bahwa kamu adalah orang yang luar biasa, bahwa kamu adalah orang yang cantik, bahwa kamu adalah orang yang indah. Yakin, percaya akan hal tersebut, ya. The answer is coming soon. Jawaban untuk kamu, jika kamu mempertanyakan kapan jodoh kamu datang, siapa dia, maka dia akan segera datang. Maka ini akan segera terwujud. Selama kamu bisa mengatasi, atau lebih percaya diri lagi, selama kamu bisa mengatasi negativity yang ada dalam diri kamu. Nah, negativity itu bukan berarti kamu orang yang nggak baik. Nggak, aku ngelihatnya itu kayak lebih ke apa yang kamu rasakan, ya, orang-orang di sekitar kamu. Oke, saat dia datang, new romantic cycle begins. Nih, hal yang luar biasa, hal yang baru akan datang. Ini adalah energi orang baru. You and your loved one are safe. Dan ketika kamu sudah bisa lepas dari energi negatif ini, maka kamu dan dia bisa saling menjalani kehidupan kalian dengan baik. Gitu, maka dia akan datang ke dalam kehidupan kamu dengan segera. Dia akan memberikan kamu begitu banyak kasih sayang. Okay, this is great. Let's see more about this person. Page of Water. Dia akan datang secara tidak terduga. Ya. Dia akan datang secara tidak terduga. Please give me more information on this person. Anything you can give me. Career, ciri-ciri fisik, and dia berasal dari mana, inisialnya. Ada Page of Fire, King of Water, Eight of Water, High Priestess. Dia orang yang punya tatapan mata yang tajam, yang bikin kamu pengen ngeliatin terus. Okay. As a Water. Dia healer, penyembuh. Oke, mungkin ada yang bekerja di bidang kesehatan. Mungkin ada yang Oke, aku diminta untuk ambil ini. Mungkin ada yang bekerja di bidang security, safety, keamanan. Damkar? Atau mungkin dia punya hobi yang cukup ekstrim. Ya. More. Aku lihat dia adalah orang yang akan datang menuju ke tempat kamu. Berarti ya, tapi aku belum yakin. Aku masih mau ambil lagi. Aku nggak mau bilang dulu dia orang yang jauh. Oke, ya. Sekarang aku bilang dia adalah orang yang berasal dari yang tempat yang jauh. Energi ini. Oke, energi King of Water ini aku lihat kayaknya dia punya beard, ada janggutnya, ada atau kumisnya sedikit. Kemudian di sini juga aku lihat kayak warna rambutnya yang sedikit mencolok atau berbeda ya dari kamu.
bisa kayak coklat, white, and then certainly he comes from far away. Dia akan menyeberangi lautan untuk bertemu dengan kamu. Di sini ada bendera Inggrisnya. Mungkin dari Eropa, bisa dari luar negeri. Aku lihatnya kayak blonde. Tapi aku ngeliat ini untuk yang jika kamu yang feminin ya. Kalau kamu yang maskulin, Oke. Kalau kamu yang pilih file ini laki-laki, aku ngerasa dia adalah orang yang dekat sama kamu justru, gitu. Tapi kalau kamu ini dua hal yang beda nih. Kalau kamu yang pilih file ini perempuan, aku rasa dia adalah orang yang jauh dari kamu. Nah, kalau kamu yang laki-laki, dia justru adalah orang yang nggak jauh-jauh banget sama kamu, ya. Karena aku ngelihat bahwa kalian yang pilih file ini, kalian ingin dapat untuk yang maskulin ya. Aku lihatnya bahwa kalian berharap bahwa jodoh kalian ini adalah bukan orang yang jauh-jauh banget gitu. Oke. Tapi untuk yang feminin justru aku ngerasain sebalik ya. Ya. Di sini ada 8 of water, ini ada 6 of air. Aku lihat ini adalah yang masculine, ini yang feminin. Nah, untuk yang kamu yang feminin, dia akan datang dari jauh. Untuk kamu yang masculine, dia kayak kalaupun dia jauh sama kamu, kayak masih dalam satu negara gitu. Nah, kalau yang ini tuh kayak udah keluar. Tuh. Okay, let's see more about this person. Ini adanya King of Water di sini. Aku lihat profesinya dia. Oke, baik yang maskulin atau feminin. Aku ngelihat dua-duanya kalian suka bekerja. Oke, Queen of Air. Aku ambil dulu. Ada King of Water, the High Priest, Queen of Air. Oke. Dia bisa jadi adalah orang yang satu, ada orang yang satu umur, ya, ada orang yang seusia atau umurnya nggak berbeda jauh, ada juga yang ada perbedaan usia. Tapi aku ngelihat baik itu adanya perbedaan usia atau enggak di sini, aku ngelihat bahwa kalian berdua ini ya spiritually guided, tentu saja. Lihat deh, dengan adanya the High Priestess di tengah sini, kemudian ada Owl ini untuk yang feminin. Aku ngerasa bahwa jika kalian yang feminin, maka intuisi kalian lebih kuat daripada orang ini, atau kalian adalah orang-orang yang spiritualnya lebih kuat gitu daripada yang maskulin kalian. Dengan adanya the High Priestess di sini, bisa jadi kalian berdua pernah punya pasangan sebelumnya. Kemudian aku juga ngelihat dia ini, ya mungkin dia udah punya anak perempuan, atau mungkin juga kamu juga udah punya anak. Jadi sama-sama punya anak, kemudian di sini kalian udah dewasa, kalian dua-duanya udah nggak mau hubungan lagi yang kayak pacaran, udah capek kayak gitu ya, hubungan kayak gitu, yang kalau ketemu pun ingin hubungan yang serius. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Three of Fire. The Tower. Sini. Ya, aku lihat ya bahwa kalian mengalami masa The Tower yang hampir sama gitu. Ya kayak gini, justru The Tower inilah yang mempersatukan kamu sama dia. Jadi ketika dia saat ini Oke, Queen of Fire. Aku diminta untuk ambil ini. Aku ngerasa bahwa ini pertama kalinya aku ngelihat bahwa si The Tower ini ini adalah energi dari The Tower.
Queen of Fire. Kartu this card is very special. Aku bisa bilang kartu ini spesial sekali. Nih ya, ada Queen of Fire, kemudian di sini ada The Tower. Aku merasakan bahwa Queen of Fire ini tuh kayak dia ini adalah The Tower. Jadi kalian berdua ini dipersatukan karena masalah kalian. Ya kan, unik kan? Kalian ini dipersatukan karena apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Gitu. Ketika kamu down, ketika kamu merasa bahwa kamu tidak dicintai, kamu merasa bahwa tidak ada orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, atau mungkin ya kayaknya aku nyerah aja deh buat cari jodoh aku gitu ya. Nah, di saat itu justru ini yang akan membuat dia datang, justru itu yang akan menarik kalian berdua gitu. Nah, di saat ketika kamu udah mau down, kamu udah mau give up, dan Spirit bilang, okay, don't give up, keep going on. Dia akan mengirim orang ini datang ke dalam kehidupan kamu. Itu ya, aku lihat di sini. Lihat, dia yang akan membawa, justru Tower ini yang akan membawa. Oke, kalau aku bilangnya gini, mungkin untuk yang feminin ya, kamu ini spiritually guided gitu. Kamu ini mungkin kamu punya intuisi yang kayaknya kamu bukan mungkin lagi, ini udah kamu udah punya intuisi yang kuat. Kamu punya intuisi yang kuat ya. Nah, intuisi kamu ini yang akan membawa dia ke kamu. There is something in you, ada sesuatu hal dalam diri kamu kayak spiritual atau ada spiritual guide-nya ya. Aku lihat di sini kamu punya spiritual guide. Nah, spiritual guide yang membawa maskulin ini ke kamu. Six of Earth, Eight of Earth. Saat ini maskulin kamu lagi diem. Maskulin kamu lagi diam, lagi pasif. Dia nggak lagi menuju ke kamu. Oke, aku cuma ambil ini aja, Three of Air. Ya, aku lihat di sini kamu lagi nunggu dia. Kamu lagi nunggu dia. Yang feminin lagi nungguin yang maskulinnya. Jadi kalau kamu yang maskulin, di sini aku ngelihatnya bahwa kamu juga di sini lagi ya kan, The Hermit, kamu lagi diam, kamu lagi fokus dengan hal lain. Nah, untuk yang maskulin aku lebih melihat bahwa saat ini kamu lagi bingung untuk mengarahkan arah kamu ini kemana gitu loh. Apakah kamu mungkin lebih baik diam dulu? Tapi yang feminin juga sebetulnya aku lihatnya begitu. Kalian ini lagi sama-sama kayak ini, aku harus gimana dulu nih, aku harus kemana dulu nih, apakah aku harus yakin dan terus maju ke depan mencari pasangan aku, atau aku harus diam dulu dan lebih fokus dengan apa yang ada di sekitarku ini ya. Aku ngelihat energi ini adalah energi kalian, The Hermit ini. Nah, pasangan kalian pun dalam saat ini juga aku ngelihatnya bahwa dia dalam fase itu, dia ada dalam fase yang menutup diri untuk untuk gak berhubungan dulu dengan siapapun ya. Kalaupun berteman, dia lagi dalam mode cuek, aku lihatnya ya, dia lagi cuek. Oke, dengan adanya Six of Fire ini, aku ngelihat bahwa dia lagi mengarah dulu ke hal yang lain. Bisa jadi ini adalah ke karir dan juga finansialnya. Oke, ataupun juga bisa keluarganya. Kalau dia ada anak, aku ya betul, ini lebih ke arah the world, lebih ke keluarganya, lebih ke karir dulu, dan belum ke pasangan ya. Kapan kalian ketemu orang ini, profesinya dia. Kalau untuk profesinya dia, aku lihat dia adalah orang yang melakukan banyak travel atau pekerjaan, kayak pekerjaannya kebanyakan di luar. Oke, kemudian juga aku ngelihatnya dia banyak driving, banyak bawa mobil ke sana sini, kayak banyak nyetir, banyak keluar gitu ya, atau mungkin pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk
banyak di outdoor. Ada performance, aku dengannya ada rating, ada bisa jadi dia orang yang suka dengan seni, musician, atau dia pemain alat musik, atau musikus, atau juga di sini kalau perempuan juga bisa mungkin dia senang dance. Untuk yang maskulin, laki-laki di sini aku ngelihatnya dia kayaknya iya dia bekerja banyakan di luar ruangan gitu. Construction, arsitek. Kayak yang harus dia tuh kayak yang harus pergi ke site, kayak harus pergi ke lokasi pembangunan gitu untuk memantau. Kayak dia harus kerjaan yang kayak gitu. Oke. Ini kebanyakan. Kapan? 9 bulan. 2, 16, aku dengar 18, 8 dan 10. Kemudian ada 4, bisa jadi 4 bulan, bulan keempat tahun depan, atau bulan kedua tahun depan, atau di sini aku lihatnya ada yang ulang tahun. Aku dengar kayak kata ulang tahun. Mungkin dia akan datang ketika kamu ulang tahun kamu, atau dia mungkin tadinya berencana datang ketika ulang tahun kamu. Oke, aku dengarnya kayak celebration, birthday. Aku dengar kata perayaan. Atau mungkin tadinya kalian berencana untuk melakukan hal itu. Kalau kamu udah kenal dia ya. 9 of Air, bulan ke-9, 2 bulan lagi, 4 bulan lagi, 12 tahun depan, Hangman. Aku ngelihatnya ini adalah akhir-akhir bulan. Kayak dari pertengahan bulan sampai ke akhir tahun. Pertengahan bulan sampai ke akhir tahun. Ya. Di musim hujan, kamu akan ketemu dengan orang ini. Di musim semi, ya bener. Queen of Earth, 5 of Water, King of Air, 5 of Air. Oh, musim semi. Kayaknya situasi ketika kalian ketemu sama orang itu lagi cerah, langitnya lagi cerah. Aku nggak ngelihat malam hari, aku lebih ngelihatnya ini ke suasana yang redup, suasana yang berangin lagi, windy, yang lagi pokoknya enak banget untuk cuacanya tuh keluar rumah dan jalan-jalan. Ya apalagi sekarang mungkin udah lama yang sekarang kita mau mulai lagi ke keluar rumah lagi ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua kembali normal, new normal ya. Oke, ini ketika kamu ketemu dengan dia itu suasananya lagi cerah, berbunga-bunga. Oke. More. Oh ya, nih ya. Aku lupa, hampir aja. Inisial. Aku F, A, O, T, H, S. New love, cinta yang baru, betul. Trust, seperti aku bilang, kamu punya trust issue. Love yourself first, complete. See, so this is like a confirmation into what I said. Aku lebih ngeliat ini adalah konfirmasi dari apa yang aku bilang. Cintai diri kamu sendiri, percaya. Ya, seperti tadi di awal. Kamu diminta untuk yakin, release. Kemudian cinta yang baru akan datang. Dan di sini kamu diminta untuk percaya. Jadi ada retreat and keep an open mind. More. Ciri-cirinya dia, ciri fisik,
Tadi sudah aku sebutin ya, aku lihatnya dia dari medium ke tinggi. Oke. Medium ke tinggi. Kalau perempuan medium. Untuk perempuan aku lebih ngelihat ini slim. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on. Chemistry. Mungkin awalnya kamu akan merasa bahwa kamu tidak ada chemistry dengan orang ini, atau mungkin dia akan merasa dia itu nggak ada chemistry sama kamu, tapi yang tiba-tiba karena percakapan kalian atau suatu hal yang akan kayak boom, you have a very strong connection. Ya, untuk yang feminin, aku lihatnya kebanyakan feminin di sini. Kalian udah pernah berumah tangga di sini ya, untuk yang feminin. Untuk yang maskulinnya, mungkin dia juga pernah, tapi dia, dia juga pernah kayak ini ya. Nih, tuh. New love, chemistry. Dia akan datang ke kamu. Dia ingin menyayangi kamu sampai bikin orang itu iri sama kamu, bahwa ada orang yang sayang ke kamu segitunya. Oke. Oke, mungkin maskulin kamu ini ya, mungkin gini loh. Baik yang maskulin ataupun feminin, aku rasa ketika dia ketemu sama kamu atau ketika kamu dengan dia, kamu akan merasa sangat dicintai, kamu akan merasa sangat disayangi gitu, sampai bikin orang itu jealous, sampai bikin orang cemburu gitu. Kok bisa sih dia sesayang itu sama kamu, atau bisa ada orang yang begitu perhatian dengan kamu? Itu yang aku lihat di sini, and this is really great. Okay, more card on this person. Let's see, dia orang seperti apa, bagaimana ketika kalian bersama, kehidupan kalian akan bagaimana ya. Kayaknya kalau lengkap sampai ke kehidupan seperti apa, panjang banget nih, bisa 1 jam. The Light Priestess, kamu tadi punya The High Priestess, kemudian di sini ada The Light Priestess. Galactic Wisdom, Cosmic Ritual, ya kalian terkoneksi dua-duanya, kalian akan menjadi cahaya dalam masing-masing kehidupan masing-masing, kemudian dia akan mengajarkan kamu kebijaksanaan, dan begitu juga sebaliknya. Aku rasa di sini pasangan kamu, baik yang feminin ataupun yang maskulin, pasangan kamu adalah orang yang bijaksana, ya. Light Dancer, Illumination, the Radiant Self, Shining Soul. Oke, pasangan kamu ini senang ketika kamu bahagia. Pasangan kamu ini sangat suka ketika melihat kamu tersenyum dan bahagia gitu. Dia senang ketika dia bisa membahagiakan kamu. Ya, dia nggak mau lihat kamu sedih, dia nggak mau lihat kamu disakiti. Gitu. Mungkin kamu suka curhat ke dia, atau mungkin dia akan jadi seperti teman ke kamu. Dia akan mendengarkan kamu, dia akan kayak dengerin apa yang rasa sakit kamu itu seperti apa. Dia akan menerima itu semua. Dia akan, seperti aku bilang, dia itu healer. Dia ingin menyembuhkan kamu dari rasa sakit kamu. Dia adalah orang yang penuh kasih. Ya, dia adalah orang yang soft. Dia adalah orang yang lembut, hatinya lembut. Mungkin kalau dari penampilannya, kalau maskulin dia nggak kayak orang yang begitu lembut gitu ya, nggak kayak orang yang sensitif. Tapi sebetulnya dia adalah orang yang sensitif. Dan kalau yang feminin, kalau kamu yang pilih pilenya adalah maskulin, aku lihat dia dari wajahnya pun udah kelihatan soft gitu ya, kayak lembut. Tatapan matanya lembut, ini untuk yang feminin ya. Tapi kalau untuk yang maskulin, aku lebih melihat bahwa pribadinya dia, atau dia adalah orang yang seperti itu. Dia nggak mau kamu sedih. Dia nggak mau kamu kecewa. Dia nggak suka lihat kamu marah.
Dia nggak suka, bukan nggak suka lihat kamu marah, sorry. Dia akan marah kalau lihat kamu sedih. Down watcher, caretaker. Iya, dia aku bilang dia ingin menjaga kamu, dia ingin ngelindungin kamu. Caretaker, guardian, support, ya. Dia ingin mendukung kamu. Nih ya, aku lihat. Ketika kamu sedih, dia akan merasa marah. Gitu. Dia nggak akan senang kamu ketika kamu sedih. Maskulin kamu ini nggak senang ketika kamu sedih. Tapi kalau untuk yang feminin, aku ngerasain bahwa dia akan memendamnya. Tapi ketika ada orang yang, kalau kamu yang maskulin pilih pile ini, yang kamu ngerasa udahlah biarin aja. Nah, justru yang feminin kamu yang bilang enggak, aku nggak bisa biarin ini gitu. Aku nggak bisa biarin ada orang yang berbuat seperti itu sama kamu. Sementara kalau untuk yang maskulin, kalau kamu yang pilih grup ini feminin, aku ngelihatnya dia akan marah. Aku nggak suka kamu sedih. Dia kayak marah dengan dirinya sendiri, bukan marah ke orang lain ya. Dia kayak akan marah dengan dirinya sendiri. Dia kayak akan kesal gitu. Dia akan kesal gitu. Dia kayak ngomel sendiri gitu. Yang jadi ujungnya dia kayak seolah-olah dia yang ada itu marah ke kamu gitu. Kayak marah ke kamu, padahal dia itu kesal karena kamu sedih. Itu yang aku lihat di sini. Oke, kita lihat zodiak ya. Tadi di awal sudah ada zodiak, tapi I still wanna see more. Let's see. Sagittarius, Virgo, Leo, Gemini, Aquarius, Pisces, ya betul, Capricorn, enough. Oke, aku ambil ini. Ada Virgo, Pisces, ya, Libra, Scorpio, Cancer. Oke, Capricorn, Pisces, lagi Aquarius, Gemini, Leo, Virgo, ya, and Sagittarius. Okay, that's all for group 3. Untuk grup 3 itu saja. I hope this resonates for you. If it doesn't resonate to you, then it means it's not for you. You can always choose other piles. Kamu bisa pilih pile yang lain kalau ini nggak resonate sama kamu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Goodbye.